A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya haqqa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Ghafur Allah Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini kita kembali berjumpa di channel kesayangan kita, yaitu channel iDream TV, dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara upaya terbaik kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang insyaallah akan menjadi investasi bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima bacaan salawat dan salam kita dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Dijauhkan kita ini dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di dalam program Tarbiyatul Aulad ini seperti biasa kita akan merujuk ya kepada pendapat ya atau buah pikiran dari seorang ulama besar ya, yaitu Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan ya. Di dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam ya, pendidikan anak di dalam Islam. Pada episode kali ini ya kita akan melihat ya bagaimana teori ya pendidikan menurut Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan ini terkait dengan meneladani ya, sikap ya berani anak-anak di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tema kita hari ini adalah bagaimana meneladani keberanian ya anak-anak di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi memang ya kan kita menginginkan bahwa anak-anak kita ini menjadi pribadi yang tidak penakut ya, sebaliknya menjadi pribadi yang pemberani. Nah, kalau berbicara sejarah ya bagaimana sifat berani ini ya, atau sifat pemberani ini hidup ya, tumbuh ya di kalangan anak-anak muslim, kita bisa melihat meneladani bagaimana kisah-kisah keberanian ya, anak-anak di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memang ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, kalau berbicara karakter pendidikan Islam ya, dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis tersebut ya, adibu auladakum ala thalasin khisal. Ajarkanlah ya, didiklah anak-anak kamu atas 3 hal. Ini pondasi ya pendidikan di dalam Islam. Yang pertama, hubbi nabiyikum ya, kecintaan kepada nabi. Ini kan bagian dari tuntutan syariat ya. Memang Allah Subhanahu wa taala ya, memerintahkan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ya, yang diajarkan kepada anak kita adalah, yang kita tanamkan adalah ya, hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi ya.
dan juga kecintaan kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam rangka itu tadi ya, bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka ketika kita memandang keluarganya, memandang zuriyahnya, keturunannya juga dengan penuh kecintaan. Wa tilawatil Quran ya, dan kemudian juga kecintaan membaca Al-Qur'an ya. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillahi yauma la dhilla illa dhilluhu ya. Ma'ambiyaihi wa asfiyaihi ya. Dan yang ketiga adalah ya kecintaan untuk membaca Al-Quran, karena orang yang mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran begitu ya, nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali darinya, bersama para nabi dan orang-orang yang suci. Nah, jadi inilah ya yang ditanamkan di dalam benak ya, atau sifat anak-anak di zaman Rasulullah SAW. Ya, kecintaan kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada keluarganya ya. Dalam hal ini adalah zuriyah ya Rasulullah SAW ya, orang-orang yang punya nasab ya, masuk ke dalam kategori Ahlul Bait ya. Lalu kemudian juga ya kecintaan kepada Al-Quran. Tiga hal ini ya ditanamkan. Maka ya kalau ini sudah ada ya kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada pewaris Nabi, ya, ulama lah kalau sekarang ya. Kemudian juga ada kecintaan kepada Al-Quran ya, kepada tiga hal ini. Maka kalau ini sudah tertanam di dalam dirinya, cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, atau cinta orang soleh lah begitu ya. Kemudian cinta kepada Al-Quran, maka insya Allah ini akan melahirkan sifat keberanian ya, karena memang cinta itu ya sahabat tadi memberikan kekuatan ya, ketika kita takut ya, lalu kemudian kita ingat dengan rasa cinta kita kepada apa gitu, itu akan mendatangkan keberanian. Maka dari situ kemudian semua arahan dari Rasulullah SAW dan para sahabat yang mulia ini ya, sebagai bukti nyata akan perhatian Islam terhadap pendidikan anak-anak ya, tentang keberanian dan memotivasi mereka untuk terus maju agar mereka nanti menjadi generasi Islam yang solid, yang menjunjung tinggi nilai kejayaan Islam di seluruh dunia. Nah, ini pondasinya ya. Jadi kalau ditanya apa ya pondasi atau faktor utama yang menyebabkan ya generasi pada masa Rasulullah SAW begitu hebat ya. Kalau Rasulullah menyebutnya khairul qarni ya, sebaik-baik generasi ya. Itu karena itu tadi ya, mereka memiliki kecintaan yang terbukti ya, bukan cuma omongan doang ya, memang terbukti kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada keluarga Nabi, dan kecintaan kepada Al-Quran. Ada beberapa kisah ya yang dinukilkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasiluan terkait dengan kisah-kisah ya keberanian anak-anak di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama ya, ada satu kisah ya, ketika kaum muslimin keluar, ini dari hadis ya. Ketika kaum muslimin keluar menuju perang ke Uhud ya, untuk melawan orang-orang musyrik, Rasulullah SAW meminta pasukan untuk berbaris. Lalu kemudian ya beliau melihat ada dua anak kecil yang belum baligh ya. Dan kedua anak ini ya, bergabung bersama kumpulan pasukan kaum muslimin ya, untuk kemudian bergabung di dalam barisan mujahidin yang meninggikan kalimat Allah. Siap perang. Nabi kemudian merasa kasihan kepada keduanya dan melarang mereka untuk ikut dalam peperangan. Ya, di antara yang tertolak untuk ikut dalam perang tersebut adalah ya, sosok sahabat Nabi ya, mereka hidup di zaman Nabi yang masih kecil ketika itu, namanya Rafi' bin Khudaij dan juga Samurah bin Jundab. Ini dua anak yang hidup di zaman Nabi yang keberaniannya luar biasa ya, ketika Nabi menyiapkan pasukan nongkrong dia ikut juga di situ, ngintil di belakang gitu. Siap ikut, kan luar biasa gitu ya. Ya, namanya adalah Rafi' bin Khudaij dan juga Samurah bin Jundab. Namun kemudian Rasulullah SAW memberikan izin kepada Rafi' ya, ketika beliau mendengar bahwa dia adalah pemanah yang ulung. Wah, ya, mereka juga bukan modal nekat ya.
Tapi beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini hebat mana? Dibuktiin. Maka ketika melihat, dia berarti kan dari jarak jauh ya, membantu pasukan kaum muslimin. Maka kemudian Rafi bin Khudaij ini diizinkan oleh Rasulullah SAW. Samurah lalu menangis karena dia nggak diizinin. Wah, saking beraninya, ya. Nggak dibolehin perang, nangis, masya Allah ya. Lalu kemudian dia berkata kepada ayahnya, Rasulullah membolehkan Rafi untuk ikut berperang dan menolakku, padahal aku bisa mengalahkannya. Tarung dekat gitu ya, berantem jarak dekat, saya bisa ngalahin Rafi gitu ya. Tapi Rasulullah justru menolak saya. Berita tersebut kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau memerintahkan kepada keduanya untuk bergulat, dan ternyata memang Samurah memenangkannya, sehingga kemudian beliau mengizinkan Samurah bin Jundab untuk ikut perang juga. Kalau tadi siapa tuh, Rafi ya bisa perang dari jarak jauh, dan Samurah sebaliknya bisa perang dalam jarak dekat. Gulat menang dia. Memang kalau berbicara seni bela diri ya, yang ada di zaman Rasulullah SAW adalah gulat. Dan boleh dikatakan ya, kalau bagi saya ya, gulat ini memang seni membela diri yang paling efektif ya, karena ujung-ujungnya kalau berantem ya itu gulat juga. Saya kalau ngeliat tuh yang jago karate, yang jago silat, yang jago judo apa semua, ujung-ujungnya gulat juga tuh kalau berantem. Jurusnya hilang entah kemana gitu ya. Jadi memang harus tahu teknik ya melumpuhkan musuh dengan gulat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang tua yang bertanya ya, apa teknik membela diri yang paling bagus, gulat kalau saya rekomendasi. Ya, karena pada dasarnya kalau udah fight dari jarak dekat ya, yang tahu ya kelemahan musuh ya dengan teknik kuncian gulat, nggak repot-repot ya, begitu dekat langsung ya dikunci ya, itu bisa mati orang itu ya. Kalau bicara gulat ya, ada tekniknya. Yang perempuan juga bagus ya, diajarkan gulat tuh. Kalau dia kehormatannya ya nauzubillah jangan terjadi ya. Kemudian di kehormatannya dinodai ya oleh laki-laki yang kurang ajar begitu kan. Ya, dalam suatu situasi terdesak, nah ini gulat ini bagus ya kalau anak-anak kita yang perempuan tahu tuh ya. Ya nggak apa-apa, pura-pura dulu ya, nggak bisa ngelawan, begitu udah deket, cekek langsung ya, kunci gitu ya, sampai dia nggak bisa napas pingsan, bisa itu, ada tekniknya. Nah, sehingga nanti dia bisa selamat dari cengkraman laki-laki yang kurang ajar. Itu yang pertama. Ada juga kisah yang kedua ya. Ketika Nabi berhijrah ya, bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah Al-Munawwarah dan juga beliau bersembunyi di Gua Thur ya, selama 3 hari. Sayyidah Aisyah ya, dan juga Sayyidah Asma yang merupakan 2 putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengirimi makanan untuk mereka berdua ya. Dan waktu itu Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Asma itu masih kecil ya. Tapi berani keluar ya, meniti. Kalau lihat kontur Gua Thur ya, itu bukannya jalan aspal itu naik, itu berliku, kepleset jatuh langsung masuk ke jurang batu gitu. Asma memotong ikat pinggangnya lalu kemudian mengikat pada leher tempat makanan yang dibawanya. Jadi makanannya gimana nyangkut di leher lah gitu ya. Karena itulah kemudian Asma dijuluki sebagai wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Nah, sementara itu Abdullah bin Abu Bakar bertugas menyampaikan berita-berita kepada mereka. Jadi anak-anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ya, mendukung ya, perjuangan Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan bahkan ya, mereka tampil sebagai pemberani-pemberani. Ya. Itu kan resikonya kalau ketahuan kan dihukum sama orang kafir Quraisy ya. Bisa jadi nyawa taruhannya. Karena ada istilah cepu ya. Orang cepu-cepu ini resikonya bisa mati gitu. Tapi itulah yang dilakukan oleh anak Sayyidina Abu Bakar yang bernama Abdullah ya.
Nah, setiap yang mendengar berita tidak baik yang datang dari orang-orang Quraisy, ya, maka Abdullah bin Abu Bakar ini pasti akan mendatangi Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ayahnya dan mengabarkannya ya pada sorenya. Kemudian ia akan tinggal beberapa saat dengan keduanya, lalu pada waktu sahur ia akan meninggalkan tempat itu sehingga pada pagi harinya ia sudah kembali berada di tengah-tengah orang kafir Quraisy. Ya, jadi orang nggak ngeh ya. Pagi-pagi udah kumpul aja, padahal malamnya udah nginep sama Nabi, cerita nih orang gini ngasih kabar. Ya. Karena memang masih kecil begitu ya, masih remaja nggak dicurigain. Wajar saja kalau kemudian Abdullah dan Aisyah ya, waktu itu memang belum masuk umrek ya, sehingga kemudian mereka tidak dicurigai. Dan ini menjadi contoh ya keteladanan bagaimana sikap pemberantinya ya orang anak-anak di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya wajar ya kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai Sayyidah Aisyah. Ya. Karena memang dari kecil Sayyidah Aisyah itu sudah menunjukkan keberanian yang besar. Ya. Kemudian ada lagi kisah ya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abdurrahman bin Auf ya. Ia berkata pada suatu saat di perang Badar, aku berdiri di tengah-tengah barisan pasukan. Ini kata Abdurrahman bin Auf ya. Aku melihat di sebelah kanan dan kiriku ternyata ada dua anak kecil dari golongan Ansor yang umurnya masih belia ya, mungkin ya, kalau ukuran balik 15 tahun ya kisaran itu berarti ya. Kalau sekarang ya anak SMP, gitu ya. Kemudian salah seorang di antara mereka ya, berkata kepadaku sambil mengerlikkan sebelah matanya, itu ya. Paman, apakah engkau tahu di mana Abu Jahal? Oh, dua orang ini ngincar Abu Jahal, ya, masih remaja, masih SMP, gitu ya. Tapi yang dikejar orang tua bangka, gitu ya, yang namanya Abu Jahal begitu. Lalu kemudian aku menjawab, ya aku tahu, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Apa perlumu mencari dia? Nah, gitu. Lalu kemudian ya kata salah seorang dari kedua anak ini, aku mendapati kabar bahwa ia mencela Rasulullah SAW. Wah, bahasa kitanya, saya mau kejar, saya mau habisin dia. Soalnya dia tuh musuh Nabi yang paling kuat, gitu. Nabi musuh yang paling kurang ajar begitu. Jadi dia begitu cintanya kepada Rasulullah sehingga membenci mereka yang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu power of love itu di situ ya, kekuatan cinta itu. Saking cinta, ya kan tadi kan hubbun nabiikum ya, kecintaan kepada Nabi terbukti dalam diri mereka. Mereka begitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan karena itu dia ingin mencari siapa orang yang menjadi musuh Nabi. Ya. Walaupun masih muda ya, masih remaja. Lalu kemudian ya kata anak ini ya, aku mendapati kabar bahwa ia mencela Rasulullah SAW. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku melihatnya dan tidaklah aku akan berpisah darinya kecuali salah seorang dari kami mati terlebih dulu. Itu tekadnya sampai seperti itu. Saya akan cari dia, saya nggak akan pergi ya. Nggak akan ninggalin, kalau ketemu sama tuh Abu Jahal saya nggak akan kemana-mana, saya akan lari dari dia kecuali ya ada yang mati di antara kita. Masya Allah. Lalu kemudian kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sungguh aku terkagum dengan yang dilakukannya. Kemudian anak kecil satunya juga mengerlikkan sebelah matanya kepadaku, kemudian mengatakan sebagaimana dikatakan oleh anak yang pertama tadi. Kemudian aku melihat Abu Jahal berkeliling di antara manusia. Nah, ya. Aku berkata, apakah kalian berdua tidak melihat? Itulah orang yang kalian tanyakan kepadaku. Itu orangnya itu. Ini lagi tang-teng-tong ngelawan orang kafir, ngelihat Abu Jahal. Itu orangnya itu. Ya. Sama kedua anak ini. Maka kemudian keduanya bersegera menghampiri Abu Jahal ya, dengan pedangnya, kemudian memukulnya hingga berhasil membunuhnya. Karena memang dari awal sudah bertekad ya, ternyata tua bangka umuran Abu Jahal ya, kalah sama dua anak SMP. Kok bisa begitu? Karena dua anak SMP ini ya, dadanya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW sehingga menjadi kekuatan besar dalam diri mereka ya, untuk kemudian mempiting ya. Makanya jangan anggap sepele ya kekuatan anak-anak remaja, manfaatkan itu gen Z, gen milenial ini.
Setelah itu kemudian keduanya menemui Nabi SAW, maka kemudian beliau bertanya, siapa di antara kalian berdua yang membunuhnya? Kemudian keduanya menjawab, kami ya Rasulullah yang membunuhnya. Nabi berkata, apakah sudah kalian bersihkan pedang kalian? Mereka kemudian menjawab, belum wahai Rasulullah. Kemudian Nabi melihat pedang keduanya masih berlumuran darahnya Abu Jahal. Dan kemudian beliau bersabda, kalian berdua yang telah membunuhnya. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan harta rampasan perang kepada Muaz bin Amr bin Jamuh dan kepada Muaz bin Afra. Jadi dua orang ini namanya adalah Muaz bin Amr bin Jamuh dan juga Muaz bin Afra. Sama-sama Muaz namanya. Bagus ya kalau ada anak kita lahir kita kasih nama anak Muaz. Biar jadi pemberani sebagaimana dua Muaz yang berhasil membunuh Abu Jahal ya. Ada juga kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah As-Sa'bi ya, bahwa seorang wanita menyerahkan pedangnya kepada anaknya pada saat perang Uhud. Ya, tetapi anaknya tidak kuat untuk membawanya. Ya, saking badannya belum besar-besar banget begitu ya, disuruh megang pedangnya berat gitu. Pernah lihat pedangnya Rasulullah, gede itu ya, panjang. Maka kemudian sang ibu mengikatkan pedang tersebut pada tangannya dan membawanya kepada Rasulullah SAW. Lalu berkata, wahai Rasulullah, anakku ini ingin berperang bersamamu. Megang pedang aja masih sempoyong kan begitu kan, tapi tekadnya untuk ikut berperang bersama Rasulullah begitu kuat. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, wahai anakku, ya bawalah ia kepadaku. Kemudian anak tersebut terluka lalu pingsan. Jadi akhirnya anak ini diizinkan ya oleh Rasulullah SAW untuk ikut bertempur ya, menyerang kaum kafir yang mengusir Rasulullah. Setelah itu kemudian ia dibawa menghadap Nabi. Beliau bertanya, wahai anakku, barangkali kamu kesusahan? Anak itu menjawab, tidak wahai Rasulullah. Udah luka pingsan ketika ditanya Rasulullah, enggak Rasulullah, saya masih oke, saya masih siap berantem. Wah itu ya, jiwa keberaniannya sampai sedemikian. Dan saya melihat ini, menyaksikan ini ya sebagaimana yang ditampakkan oleh anak-anak remaja di Palestina hari ini. Betapa mereka menunjukkan semangat yang besar ya melawan penjajah ya, Israel yang sekarang sedang membombardir ya wilayah mereka di Gaza. Semoga Allah memberikan pelindungan dan keselamatan ya, dan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ada juga kisah yang lain ya, dari Ibnu Sa'ad menyebutkan di dalam kitabnya At-Tabaqat ya, Al-Bazar, juga Ibnu Asir di dalam kitabnya Al-Isabah ya, dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang berkata, aku melihat saudaraku Umair bin Abi Waqqas. Nah, ini yang ngomongkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dia punya saudara namanya Umair ya. Pada waktu perang Badar bersembunyi di belakang. Nah, jadi Umair bin Abi Waqqas ini ngumpet ya di belakang. Maka aku berkata, apa yang terjadi denganmu wahai saudaraku? Ia menjawab, aku takut jika Rasulullah melihatku kemudian nanti melarangku ikut berperang. Jadi sembunyi-sembunyi gitu kan, di belakang pasukan gitu kan, ya jangan sampai Rasulullah ngelihat dia, nanti kalau ngelihat nanti dilarang, dia nggak mau itu. Saking inginnya, saking beraninya ikut berperang ya, melawan penjajah ya, melawan kaum kufar ya yang memusuhi Rasulullah SAW ya. Sampai-sampai dia ngumpet-ngumpet ya, takut ketahuan Rasulullah, nanti nggak boleh. Sedangkan aku sangat senang jika bisa keluar untuk berperang. Itu cita-citanya itu jadi syahid gitu ya, membantu kaum muslim, membantu Rasulullah. Ya. Mudah-mudahan Allah memberiku kesyahidan, itu tekad dia memang. Karena Rasulullah itu kalau udah cerita pahala syahid itu luar biasa. Kalau bercerita tentang surga tuh, kalau sahabat cerita ya, Nabi itu kalau udah ngomongin surga, itu kita tuh kayak ngerasa betul-betul ya berada di depan pintu surga, ya melihat kesenangan surga itu. Makanya mereka ingin banget menjadi mujahid ya, menjadi syahid. Kemudian ia dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu kemudian memang ya Rasulullah melarangnya. Kemudian ia menangis, tetapi setelah itu Nabi SAW membolehkannya. Dilarang malah nangis. Bukannya ketawa.
Bukannya pulang malah insya Allah ya Rasul kenapa nggak boleh padahal saya pengen begini. Sampai Rasulullah akhirnya membolehkan. Ya udah bolehlah gitu ya. Sa'ad berkata, aku telah mengikatkan tali pada pedangnya karena ia masih kecil, kemudian dia terbunuh pada usia 16 tahun. Mudah-mudahan dia ridho dan Allah meridhoinya. Umur 16 ya anak SMP, SMA kelas 1 lah. Tapi tekad semangat untuk membela agama Allah luar biasa besar ya, dan itu terbukti ya para remaja di zaman Rasulullah SAW adalah bukan remaja kaleng-kaleng, ya, bukan Gen Z yang kaleng-kaleng gitu ya, tapi betul-betul yang dadanya penuh kecintaan kepada Nabi dan kemudian juga penuh keberanian untuk membela agama Allah. Nah, ini yang harus kita teladani ya dari kisah-kisah ini ya, bagaimana kemudian anak-anak kita memiliki kecintaan kepada Nabi sehingga membenci yang memusuhi Nabi dan siap ya berdiri tegak ya lurus ya dengan Rasulullah SAW dengan ajaran Islam untuk membela yang menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi. Jadi dari kisah ini kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ya, bisa disimpulkan bahwa putra-putra para sahabat ya, di zaman Rasulullah SAW memiliki keberanian yang besar ya, dan luar biasa gitu kan, kepahlawanannya langka ya, dan kegagahan dalam berjihad yang juga langka ya, dan semua itu adalah karena itu tadi ya pendidikan yang lurus yang mereka dapatkan di sisi Nabi SAW juga di rumahnya seorang muslim di tengah-tengah masyarakat mukmin dan pejuang yang gagah berani. Nah, itu yang menyebabkan mereka jadi betul-betul berani. Yang mendidiknya Rasulullah, mereka tinggal di rumah ya sahabat-sahabat Rasulullah dan mereka hidup ya di sebuah komunitas masyarakat yang mukmin. Nah, sehingga lahirlah ya, jiwa pemberani yang sedemikian besar ya. Ya, bahkan ibu-ibu mereka juga mendorong ya anak-anak muslim ini menjadi pejuang-pejuang. Nah, itu juga ya kalau saya perhatikan betul-betul dinampakkan oleh ibu-ibu di Palestina hari ini ya, mereka paham betul ya bagaimana ya mendidik anak-anak mereka menurut cara ya, yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah karena itulah kemudian ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, ya, kalau kita ingin ya anak-anak kita ini menjadi pribadi-pribadi yang juga pemberani ya, sebagaimana pemberaninya anak-anak ya remaja di zaman Rasulullah SAW. Ya, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, bagaimana kita memastikan lingkungan tempat anak-anak kita ya adalah pertama pendidikan ya, bagaimana basic ya pendidikan yang didapat oleh anak-anak kita adalah pendidikan yang betul-betul yang menimbulkan kecintaan kepada Rasulullah ya, kecintaan kepada ulama ya, dan juga kecintaan kepada Al-Qur'an. Ya. Ketika ini sudah ada ya, ditambah lagi dengan lingkungan tempat mereka tinggal, berinteraksi, bermain, bergaul adalah lingkungan yang juga baik ya, lingkungan orang-orang yang beriman, lingkungan masyarakat muslim, lingkungan para pejuang ya, yang siap syahid ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berani ya. Maka insya Allah mereka juga akan berani. Dan satu lagi ya yang harus kita hindarkan dari mereka adalah sifat munafik. Atau juga pergaulan dengan orang-orang munafik ya, di mana orang-orang munafik ini ya, mereka hanya akan menjadi kompor yang melemahkan semangat anak-anak muda kita. Jadi kita harus cam juga ya di lingkungan kita ya, siapa nih ya orang-orang yang kalau ngomong ini melemahkan semangat kaum muslimin ya, ada ya, apalagi sekarang kan anak-anak kita ini juga banyak browsing ya, banyak hidup di dunia maya. Jadi pastikan juga bahwa mereka mendapatkan informasi, yang mendapatkan pencerahan dari orang-orang yang tepat, ya, dari para pejuang, ya, dari orang-orang yang memang lurus imannya, ya, bukan orang-orang munafik yang melemahkan semangat. Ya, kan ada ya disuruh diminta untuk membuat gerakan ya bela Palestina ya. Orang munafik ngomong ngapain bela Palestina ya, orang negara kita juga masih susah. Nah, ini tipikal orang munafik begini ya. Ya, ngapain jauh-jauh ke Palestina ya, di sini aja masih banyak masalah gitu. Ini kan jadi melemahkan gitu ya. Padahal Rasulullah SAW dulu ya,
justru meminta para sahabat ya membantu ya semaksimal mungkin apa yang bisa, ya minimal dengan memastikan pasokan bahan bakar atau minyak di tanah Palestina itu terjaga. Begitu ya. Ya. Dan memang begitulah sifat orang munafik sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Munafikun ayat yang ke-83, ayat yang ke-8 ya, surah yang ke-63 ini. Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'jazu minhal azal ya. Walillahil 'izzatu walirrasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang-orang munafik itu berkata, sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah darinya, padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah dan Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui ya. Di mata orang munafik, orang mukmin ini lemah. Tapi di mata Allah, orang mukmin itu adalah orang yang kuat dan orang munafiklah yang lemah. Ya bukti itu terbukti dari statement-statement mereka ya. Statement-statement orang munafik ini ya melemahkan semangat juang. Nah, ya, kalau di zaman dulu ya, orang-orang munafik inilah yang menjadi cepuknya para penjajah, menjadi mata-matanya para penjajah. Ada disebut Belanda pesek gitu ya. Zaman dulu ya. Itu ya ada orang-orang tempatan pribumi ya yang kemudian berpihak kepada Belanda, membantu menindas ya para pejuang kita dulu ya. Orang-orang begini nih ya yang masuk ke dalam kategori ayat ini ya, masuk ke dalam kelompok orang-orang munafik. Nauzubillah. Ya jangan sampai kita termasuk dalam kelompok mereka, dan kita berlindung kepada Allah anak-anak kita ya terpengaruh oleh orang-orang yang bermental munafik ini. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.